Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tulil, NIM 342121000031. Saya di sini akan presentasikan tugas keuangan syariah. Yang terhormat, dosen pengampu pelajaran Dr. Randus Tejo Santoso dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Langsung saja, yaitu analisis penurunan kinerja bisnis PT Garuda Indonesia dari aspek keuangan. Kelompok 2 yang terdiri dari Ahmad Tulil, Ahmad Madi, Raffi Amirul, Ivan Hidayat, Riko Andre. Deskripsi. Deskripsi, PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interinsular Bedrift. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, dan Australia dari Jakarta serta kota fokus maupun kota lain untuk penerbangan haji. Maskapai ini adalah salah satu-satunya maskapai di Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Maskapai ini juga pernah terbang ke wilayah Amerika hingga akhir 1910-an. Permasalahan: peningkatan utang, 2. Biaya operasional yang tinggi, 3. Manajemen yang tidak efektif, 4. Pandemi COVID-19, 5. Persaingan yang sengit, 6. Kebijakan pemerintah. Pembahasan: peningkatan utang. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan utang yang tidak terkendali, dapat menyebabkan beban keuangan yang berat. 2. Biaya operasional tinggi. Maskapai penerbangan memiliki biaya operasional yang tinggi, termasuk bahan bakar, pemeliharaan pesawat, dan biaya sumber daya manusia. Peningkatan biaya operasional tanpa peningkatan pendapatan dapat membenahi keuangan perusahaan. Tiga, manajemen yang tidak efektif. Keberhasilan sebuah perusahaan juga sangat tergantung pada manajemen yang efektif. Jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Yang keempat yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan pada industri penerbangan di seluruh dunia. Penurunan permintaan penerbangan dan pembatasan perjalanan internasional dapat mengakibatkan pendapatan yang drastis menurun. 5. Persaingan yang sengit. Industri penerbangan sangat kompetitif dan persaingan yang sengit dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan pasar margin keuntungan yang sehat. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait peraturan penerbangan, tarif, atau peraturan lainnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan maskapai penerbangan. Perspektif syariah. Dalam perspektif syariah, hampir bangkrutnya perusahaan Garuda Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah masalah yang memerlukan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola bisnis, antara lain: 1. Larangan riba. Riba atau bunga diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, jika perusahaan Garuda Indonesia mengalami masalah keuangan yang melibatkan pembayaran bunga yang ribawi, langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip ini. 2. Transparansi dan keadilan. Prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis juga penting dalam perspektif syariah.
Perusahaan harus memastikan bahwa ada keadilan dalam mengelola hutang dan pembayaran kepada kondektur, serta memastikan keadilan dalam mengelola hutang pembayaran. 3. Tanggung jawab sosial. Prinsip tanggung jawab sosial juga penting dalam Islam. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan keputusan-keputusan bisnis lainnya, termasuk pengaruh terhadap karyawan, pelanggaran, dan masalah secara umum. Dalam situasi hampir bangkrutnya perusahaan Garuda Indonesia, pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat melibatkan restrukturisasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menjalin kesepakatan dengan kondektur yang melibatkan skema bagi hasil profit sharing daripada pembayaran bunga konvensional. Namun, penting untuk dicatat bahwa penilaian terhadap situasi ini dapat perspektif syariah dapat bervariasi tergantung pada detail dan konteks yang lebih spesifik. Rasio keuangan. Maskapai Penerbangan Nasional PT Garuda Indonesia Persero Tbk GIAA mencatat rugi besar sebesar $72,007 juta atau setara 1,15 triliun Kars rupiah 15.493. Kerugian tersebut terbalik dari laba bersih senilai $3,7 miliar. Akan tetapi bila dibandingkan dengan kuartal 1 per 2023, jumlah kerugian tersebut berkurang, di mana GIAA merugi $110,3 juta. Kerugian tersebut karena beban usaha yang menjolak 7,14% secara tahunan YoY menjadi $1,99 miliar. Bila dirinci, beban promosi menjadi kontributor terbesar, yakni naik 47,9% YoY menjadi $149,75. Rasio keuangan. Pada periode yang sama, pendapatan usaha secara grup hingga periode kuartal 3 2023 tumbuh sebesar 48,32% YoY menjadi $2,23 miliar. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Garuda Indonesia hingga akhir September 2023, pertumbuhan pendapatan usaha Garuda Indonesia tersebut turut dikontribusikan oleh pendapatan usaha perseroan. Dihasil dari penerbangan berjadwal yang meningkat 49,02%, YoY menjadi $1,72 miliar. Penerbangan tidak terjadwal meraih pendapatan sebesar $274,25 juta dan pendapatan lainnya mencapai $234,91. Rasio keuangan. Hingga kuartal ketiga, Garuda Indonesia secara grup mengangkut sebanyak 14,28 juta penumpang, tumbuh 36,05% dibandingkan capaian angkutan penumpang pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, Garuda Indonesia secara individu mencatatkan pertumbuhan angkutan penumpang sebesar 55,48%, YoY menjadi 5,76 juta penumpang yang terdiri dari 4,58 juta penumpang domestik dan 1,18 juta penumpang internasional yang masing-masing tumbuh 41,44% YoY dan 153,75% YoY. Lebih lanjut, tren pertumbuhan bisnis kargo Garuda Indonesia Group juga mulai terlihat melalui catatan angkutan kargo yang tumbuh sebesar 14,17% YoY. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.